saya sedang berada di jauh dekat dari rumah. Ini sekitar 2 kilometer lagi kita sampai di lokasi jembatan Gandul. Nah, di ujung sana nanti bagaimana kondisi bekas jembatan Gandul yang saat ini sudah tidak ada jembatannya. Terus ikuti perjalanan kakek dalam menguak sejarah dan fakta yang ada di Kabupaten Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Kakek Pendi. Saat ini kakek sedang berada di sebuah lokasi. Ini bekas jembatan zaman Belanda ya. Cuman sayangnya jembatan ini sekarang sudah tidak ada, terputus. Ini lokasinya. Ayo terus ikuti penelusuran kakek. Terima kasih. Alhamdulillah kakek saat ini sudah sampai di lokasi jembatan Gandul, yaitu jembatan sebuah lokasi bekas peninggalan Belanda yang sudah lama sekali. Sayangnya ini jembatan sekarang sudah hilang ya, sudah hilang, mungkin banyak faktor yaitu manusia ya. Ini lokasi jembatan Gandul ini berada di sekitaran 10 km dari penduduk ya, dari perkampungan. Ini menghubungkan antara Desa Waleran dengan Desa Jadi ya. Dan akses jalan ini seandainya ada, ini bisa mengakses kota Tuban. Kita perhatikan ini konstruksi bangunan pada saat dibangun oleh Belanda ya. Ini kedalamannya cukup dalam sekali, sekitar 200 meter dan bisa lebih ini. Ini jurang sangat dalam sekali. Yang tertinggal saat ini, yang tersisa adalah ini rangka. Ini fondasi dasar dari sebuah jembatan. Yang kakek ingin kuat adalah bagaimana kuatnya fondasi pada saat pembangunan zaman Belanda dibanding kekuatan fondasi zaman sekarang. Ini lihat kedalamannya sangat dalam sekali. Jadi kakek saat ini berdiri tepat di ujung fondasi jembatan itu. Nah, itu di seberang sana itu adalah seberangnya. Ini ada jalan yang terus ke sana. Sayangnya ya jalan saat ini ya terputus ya. Ini seandainya jembatannya dibangun kembali, ini bisa menghubungkan ke berbagai kecamatan langsung ke kota Tuban. Lokasi di sekitar tempat jembatan Gandul ini sangat-sangat sepi sekali karena ini jauh dari penduduk ya, jauh dari pemukiman. Yang kakek merasa takjub adalah kedalaman sungai yang dilintasi jembatan ini. Coba perhatikan. Tidak terbayangkan kalau kita terpleset. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi ya. Ketika kita mereview ke belakang bagaimana beratnya ini pada saat zaman dulu untuk membangun sebuah jalan dan jembatan. Ini jalannya masih murni, belum ada perubahan ya sejak zaman kolonial Belanda. Jalan ini selain untuk kebutuhan para serdadu Belanda pada saat zaman itu, juga untuk kebutuhan angkutan-angkutan dan controlling para serdadu Belanda dan pejabat Belanda dalam mengecek kondisi lahan perkebunannya.
Ini perkebunan jati tadinya. Ini sangat kuat sekali ya, dasar-dasar tanahnya ini dari batu karang. Coba kita perhatikan. Nah, ini dari bawah kakek lihat. Ini kontur tanahnya yang dibikin pondasi untuk jembatan ini. Nah, yang saat ini tertinggal adalah hanya ini. Coba perhatikan ya. Sistem pondasi pada saat zaman Belanda ini tidak menggunakan sama sekali besi. Dan kakek perhatikan jenis semennya pun lain ya, beda. Nah, ini jadi bisa terbayang pada saat itu bagaimana cara menghubungkan jalan ini dari ujung sana yang panjangnya ini sekitar yang lumayan panjang ya, antara 200 sampai 300 meter. Dengan kondisi lahan seperti ini, kondisi tanah seperti ini, di tengah jurang yang begitu dalam sekali. Ini leluhur kita ya yang membangun ini. Jadi para pekerja saat itu, leluhur kita ini betapa beratnya. Kakek rasa ini banyak sekali korban yang berjatuhan di sini pada saat pembangunan jembatan ini. Nah, kita perhatikan ya. Ini pondasinya, ini tiangnya tanpa besi sama sekali. Nah, itu pun satu di seberang sana. Jadi bahan-bahan dan alat yang dibawa, yang digunakan saat itu menggunakan manual semua. Ada sedikit haru ya ketika kita menyelami bagaimana flashback kembali para pejuang zaman dulu, para leluhur kita pada saat membangun lokasi ini. Yang terpenting saat ini bagaimana kita mengisi kemerdekaannya ya. Kakek terus memperhatikan dan ikut merasakan bagaimana energi yang terjadi pada saat leluhur kita mengerjakan ini. Nah, ini keras sekali. Ini padahal tidak menggunakan besi sama sekali. Ini keras. Demikian review kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.